Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke gradien. Gradien garis dengan persamaan y sama dengan 3x tambah dikurang 6. Kalau gradien itu kemiringan garis lah. Nah, kemiringan garis ini bisa kita dapat dari macam-macam. Dari titiknya bisa, dari kedua titik ya. Nah, ada x1, y1, ada x2, y2. X2, Y2 ya benar ya. Nah, dari sini, kalau dari sini itu gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini salah satu jenisnya. Kemudian ada juga dari persamaan. Contohnya misalkan yang ini ya. Dia pakai formula Y sama dengan MX tambah C. Nah, yang mana gradien itu adalah koefisien dari si X. Nah, kalau di sini koefisiennya adalah 3. Ingat, ini hanya berlaku jika ada persamaan Y sama dengan. Selain itu tidak berlaku, ya. Y sama dengan. Kalau misalkan 2Y, berarti harus dibagi 2 dulu yang kubus ini supaya ada Y sama dengan. Ya, nah seperti itu. Oke. Maka ini jawabannya sudah jelas, M-nya adalah 3 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini kita jawab ya. Nah, nomor ini 3433 kurang lebih sama caranya ya. Nah, ada dengan cara garis ya. Mengetahuinya dari persamaan garisnya. Ada persamaan garis itu formatnya yang seperti ini, AX tambah BY sama dengan C. Nah, gradiennya itu didapat dari sini, M sama dengan min A per B, di mana A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan ini hubungannya selalu tambah. Berarti B bisa saja negatif nilainya ya. Contohnya nih. Nah, soal yang ini jangan tertipu ya. Kita patokannya adalah A itu koefisien X, bukan A itu adalah bilangan pertama. Kalau dari persamaan ini A-nya itu adalah 10, B-nya adalah positif 5. Nah, karena 10 ini adalah koefisien dari X, 5 ini adalah koefisien dari Y. Nah, seperti itu. Karena rumusnya adalah ini, maka negatif 10 per 5 sama dengan berapa? Negatif 2. Jadi jawabannya apa? Jawabannya negatif 2. Oke. Nah, khusus gradien saya jawabkan semuanya nih ya. Ada persamaan 8x dikurang 5y. Berarti A-nya berapa nih? Kita cek ya. A-nya adalah koefisien X, berarti 8. Tandanya positif. B adalah koefisien dari Y, tapi di sini ada pengurangan. Kan rumusnya adalah penjumlahan, berarti B-nya adalah negatif 5. Ya. Nah, gradiennya apa? Gradiennya berarti min A per B ya. Min A per B. Nah, minus A per B. A 83, B-nya negatif 5. Nah, berarti ini nanti jadinya negatif 8 per negatif 5. Nah, ingat kalau pembagian tandanya sama jadi positif, yaitu positif 8 per 5. Jadi jawabannya apa? A. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kemudian nomor 35. Nah, nomor 35 ini perhatikan grafik berikut. Oke, garis di atas memotong sumbu X di titik 2,0 dan sumbu Y di titik 0,4. Persamaan garis tersebut adalah di sini kurang 1 ya. Yang D-nya saya naikkan ke atas saja. Ini adalah pilihan D-nya. Ini pilihan D-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara, ini clue-nya ya untuk yang cepatnya, substitusikan ke salah satu
yang jawaban yang menurut kalian itu benar ya, itu benar. Nah, dari yang mana nih yang benar? Nah, sekarang kita cek kalau misalkan kebersamaan ini nih. Kalau misalkan kalian mau 1 titik atau 2 titik silahkan ya. Kalau misalkan, atau bisa juga langsung pakai cara ini ya, pakai cara ini. Kita stop dulu. Oke, nah yang seperti ini bisa, yang pertama kita bisa ngecek ya, mencek dari apa? Dari 1 ya, yaitu ininya apa namanya, gradiennya ya, gradiennya. Kalau pilihan ganda gampang seperti ini, kita cek gradiennya. Gradiennya ini miring ke kiri, maka gradiennya negatif ya. Kemudian perubahan secara vertikalnya itu adalah 4 ya. Perubahan secara ininya adalah 2. Maka kalau perubahannya yang vertikal itu ke atas, berarti 4 per negatif 2 ya. Nah, 4 per negatif 2, maka gradiennya adalah negatif 2. Oke, negatif 2 misalkan itu min A per B ya. Nah, A di sini 12 semua nih, A nya 12 ya, minus 2 sama dengan A nya 12, berarti B nya otomatis positif 6 karena ini baru sama nantinya ya, 12 bagi 6 negatif 2, maka kiri dan kanan seimbang, berarti B nya itu adalah 6, A nya adalah pindah per B, A nya adalah 12 ya, positif 12. Kemudian berarti kalau persamaan itu ya, itu adalah 12x tambah 6y. Oke, ada 2 nih. Nah, ada 2. Nah, sekarang antara A sama C kita hubungkan. Antara A sama C kita substitusikan salah satu saja ya, salah satu nih ya. Nah ya, ini ada yang negatif enggak? 2004 ada yang negatif enggak? Tidak ada, berarti sudah jelas. Sebenarnya bisa kita prediksi jawabannya itu adalah A, karena kita substitusikan itu kan 12x ya ditambah 16y sama dengan 24 ya, kita main substitusi. Nah, 2x nya, ketika x nya 2, y nya 0, 16 kali 0 0 ya. Nah, ini 12 dikali 2 ya, ditambah 0 sama dengan 24. 12 kali 2 kan 24 positif ya, ini 24 positif, maka yang A, persamaan A berlaku untuk titik ini. Sudah selesai. Sekarang titik yang ini lagi, kalau x nya 0 berarti itu 12 kali 0 0 ya, berarti tinggal 16. Nah, sekarang 16 bukan 16, astagfirullah, 6 ya. Nah ya, nah 6 dikali y nya adalah 4. Ini 6 kali 0 kan 0 juga. 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke, dari persamaan ini ya, x nya kita ganti 0, y nya kita ganti 4. 6 kali 4 24, 12 kali 0 0, 0 tambah 24 sama dengan 24, maka sudah pasti jawabannya adalah A ya. Ingat jenis gradien yang seperti ini
itu negatif gradiennya ya. Yang seperti ini positif ya, positif. Nah seperti itu. Jadi gradien itu biasanya di soal itu ada dua. Ingat yang kayak gini negatif sudah jelas, yang kayak seperti ini positif ya. Miring ke kanan itu positif, miring ke kiri itu gradiennya negatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 36. Oke, garis L di atas memotong sumbu X. Nah, persamaan garis L adalah P. Silahkan jawab sendiri ya, silahkan dijawab sendiri. Nah seperti itu. Nah lihat ini kan, ini positif semua, berarti antara A dan C ya. Nah kemudian antara A dan C, kemudian kita lihat gradiennya, ya. Miring ke kiri berarti negatif. Sini perubahan vertikalnya 6 ya, perubahan ininya. Oke ya, kita lanjut. Ini perubahannya ke atas, walaupun ke atas ya, tapi ini miring, pastilah negatif ya. Kemudian ini ke kanan, ke kiri ya, ke kiri dari sini ke sini itu 9, maka gradiennya itu negatif 2/3. Nah dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C, yang gradiennya itu formatnya adalah M sama dengan negatif A per B ya, kita cocokkan dengan gradien yang di sini ya. Nah A ini adalah koefisien dari X. Sekarang kita lihat ini 2 di sini, negatifnya pas ya, berarti A nya 2, B nya 3, dan dua-duanya adalah positif. Nah nih, karena negatifnya sudah terwakilkan nih, berarti jawabannya A nya yang 2, berarti jawabannya adalah C. Nah kayak gitu ya. Untuk cara cepatnya itu adalah dengan cara menghitung gradien gambar ini dicocokkan dengan gradien yang ada di garis ini. Karena kalau yang seperti di buku itu agak lama ya. Atau bisa juga untuk memastikannya lagi supaya real lagi ya, kita substitusikan kedua titik ini ke persamaan ini ya. 9,0 artinya ketika X nya 0 ketika X nya 9 dan Y nya 0, berarti kan 2X tambah 3Y ya sama dengan 18. Oke, 2 dikali 9 ditambah Y nya 0, 3 dikali 0 sama dengan 3 kali 0 0, 2 kali 9 18, pas ya, sama. Nah berarti benar untuk ini. Sekarang untuk titik ini lagi 0,6, berarti X nya 0, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 6, 3 kali 6 kan berapa? 18 juga. Nah berarti sudah dipastikan bahwa C jawabannya. Nah seperti itu ya untuk menjawab yang bagian seperti ini. Oke, kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah nomor 37 nih. Nah jika sebuah garis memiliki persamaan berikut, nah 8X dikurang 2Y tambah 16 sama dengan 0. Oke, nah kalau dapat yang kayak gini, gradiennya berarti pakai yang ini, minus A per B, dengan A adalah koefisien X, B nya adalah koefisien Y. Nah gradiennya apakah benar 4? Ini sudah negatif, kemudian A nya 8, B nya nah ini kurang 2, berarti negatif 2 ya. Nah
berarti bisa saya tulis negatif 8 per negatif 2. Nah ini ada 2 negatif ya, tandanya sama berarti positif, nanti hasilnya 8 bagi 2 4, berarti pernyataan 1 benar. Jawabannya antara A, B, dan D. Oke, kalau yang seperti ini kalian harus jeli ya, kalian harus jeli antara 2 dan 3 ya, dicoba pastinya ini semuanya ya, harus dicoba. Oke, memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Nah, persamaan ini kan tambah 16 ya, kita ubah menjadi seperti ini, 8X dikurang 12, bukan 12 ya, dikurang 2Y. Nah, sama dengan 0 ini dikurangi sama 16 karena kan ini tambah ya, jadi kurang, berarti 0 dikurang 16 minus 16. Oke, kalau memotong sumbu X berarti X nya 0, berarti 8 dikali 0 ya, baru di sini 2Y sama dengan negatif 16. Nah ini berarti negatif 2Y sama dengan negatif 16, kan 8 kali 0 0 ya, baru setelah itu Y sama dengan minus 16 dibagi minus 2. 16 bagi 2 berapa? Ini kan sama ya, kayak gini, negatif sama negatif ketemunya di pembagian, berarti positif. 16 bagi 2 adalah 8. Maka koordinat kalau memotong sumbu X itu adalah ketika X nya 0 dan Y nya adalah 8, 0,8. Nah berarti pernyataan kedua salah, berarti sudah jelas jawabannya adalah B. Nah seperti itu. Oke, tapi jangan berpuas diri, bisa saja soalnya salah ya, karena bisa saja salah input soal atau gimana gitu ya. Tetap matematika harus teliti. Nah, memotong sumbu Y, bagaimana kalau memotong sumbu Y? Maka Y nya 0 ya, 2 dikali 0. Nah saya cocokkan dengan ini, walaupun ini cocok juga ya. Ini sudah jelas tidak cocok ya, karena 0, sudah jelas, seharusnya tadi tidak perlu kita hitung karena Y nya 0. Kita cek ini, kemudian di sini ini kan tadi seharusnya kalau sumbu X berapa, 0,8 ya, kita tulis yang seharusnya, kali aja salah ketik gitu. Oke, yang ini oke, Y nya 0, berarti ini 8X ya, sama dengan minus 16. Oke, sekarang berarti 8X sama dengan minus 16. Nah kita lanjut. Nah berarti X adalah minus 16 dibagi 8. Nah 8 nya positif, nah berarti X nya adalah minus 2. Nah salah juga nih. Nah berarti kan ada jawabannya lah Pak. Nah bisa saja human error. Nah kalau yang ini tadi kan seharusnya ini tulisannya 0,8 ya, dan yang sebelah sini itu adalah negatif 2,0. Nah bisa saja si pembuat soal salah ketik, ini seharusnya Y, ini seharusnya X. Oke, coba kalau kita ini kan ya, di sini Y sebelahnya X. Nah sebelahnya X, nah berarti nanti kita coba nih
dari persamaan yang tadi apakah benar? Ini sudah jelas benar. Yang ini tadi 0,8 ya, salah ya. Ini seharusnya 0,8. Nah, maka ada jawabannya 1 dan 2A jawabannya. Nah, makanya hati-hati itu ya, matematika harus teliti. Nah, ya. Oke, lanjut 38 nih. 38 saya ajarkan ya, persamaan garis mempunyai gradien negatif 3 dan melalui titik 0,6. Kalau di esai cara menyelesaikannya adalah dengan cara seperti ini. Kita pakai ada namanya persamaan ya, persamaan dari persamaan garis yang diketahuinya adalah gradien dan titik yang dilaluinya ya. Nah, persamaannya adalah yang seperti ini. Nah, yang jadi X1 adalah 0, yang jadi Y1, sorry ini salah lah, ini Y1 ya. Nah, ini koma Y1. Oke, yang ini M si gradien. Nah, bisa kita masukkan ya, berarti Y ikutannya Y1 yaitu 6 sama dengan M yaitu negatif 3 ya. Negatif 3 X, sorry ini X aja ya. Penulisan rumusnya X1 karena X dikurang X1 nya berapa? 0. Oke, berarti Y sama dengan, sorry, Y dikurang 6 sama dengan minus 3 X. X kurang 0 X kan, minus 3X. Oke, atau kita ini kan Y sama X nya 1 kubu dan 6 nya dipindah, maka ini kita pindah menjadi negatif 3X menjadi positif 3X ya, ditambah Y sama dengan ini kurang 6 berubah jadi tambah 6 atau 6. Nah, maka jawabannya ketemu yaitu C ya. Untuk memastikannya silahkan masukkan ini 0,6 ya, 0,6 dan gradiennya sudah jelas ya. Karena ini, kalau dari persamaan ini kita bisa tuliskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Nah, ini sama seperti rumus Y sama dengan MX tambah C di awal video ya, sudah ya. Nah, ini M nya adalah negatif 3, jadi sudah jelas ya, pas ini ya. Nah, tapi kalau ini kan M nya sama juga nih. Nah, yang membedakan adalah melalui titik 0,6 ya. Ketika 0,6 berarti X nya 0, 3 kali 0 Y nya 6, 3 kali 0, 0, 6 sama dengan 6. Nah, berarti kanan dan kiri sama, maka benar pernyataannya ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 39 ya, 39 dapat persoalan nih, saya siapkan. Perhatikan grafik di bawah ini, persamaan garis lurus yang sesuai dengan grafik di atas. Oke, persamaan garis lurus yang seperti ini. Nah ya, ini kebetulan Y sama dengannya. Kalau gradien ya MX tambah C, maka gradiennya bisa kelihatan dari sini ya. Nah, ingat gradien itu adalah perubahan perubahan garisnya ya. Soalnya ini titik asal, ini titik berikutnya ya, itu berseberapa. Nah, kalau berubahnya itu ke kiri ya, ini sudah jelas gradiennya adalah negatif, berarti antara A, B, dan D ya. Nah, kemudian kalau seandainya
ini kita masukkan salah satu huruf angka di sini, yaitu di sini adalah 0,3 dan yang ini adalah 2,0, maka sama seperti soal-soal sebelumnya, ada yang berlaku ada yang tidak. Nah, yang berlaku dua-duanya di persamaan itu, itulah jawabannya. Nah, sekarang kita cek dari gradiennya saja. Gradiennya miring seperti ini, maka otomatis negatif ya, 1 2 3. Nah, negatifnya seberapa? Coba kita lihat. Di sini 2, di sini 3 ya. Nah, perubahan kalau gradien itu adalah perubahan Y dan perubahan X. Perubahan Y-nya adalah karena negatif ya, tadi miring ke sini ya, ke kiri negatif. Y-nya perubahannya 3, X-nya perubahannya 2. Nah, gradiennya negatif 3/2. Nah, tidak ada ya. Nah, yang ada negatif 3/2 atau 1/2. Berarti sudah jelas jawabannya D. Nah, seperti itu ya. Oke, khusus untuk nomor 40 silahkan jawab sendiri ya. Oke, nomor 40 ini kalian tinggal mencari cocokannya saja ya. Semoga mudah untuk dipahami semua penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.